Botong perlu rawat botong punya perasaan, rawat botong pun pikiran, rawat botong pun kata-kata, dan rawat botong pun perbuatan. Shalom Bapak Mama yang Tuhan Yesus kasihi, kiranya damai di hati kita sekalian. Botong ketemu lagi Bapak Mama dan bersama unit bahasa dan budaya di mimbar pemberitaan saat ini. Dan karena itu, sebelum botong dengar ini Tuhan Yesus pun kabar baik, mari kotong berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kotong mau dengar Tuhan Yesus pun kabar baik yang tertulis di dalam ini kitab suci. Tuhan berkati sama botong supaya botong hanya jadi pendengar yang baik, tapi juga pelaku firman yang baik. Ampun botong pun salah, serta terima botong pun sembahyang ini. Karena Tuhan Yesus, botong datang dan sembahyang. Amin. Papa Mama yang Tuhan Yesus kasihi, botong pun firman Tuhan pada saat ini, sekarang ini terambil dari Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 32. Dan dalam perjanjian lama ada satu pembacaan lagi, Ulangan 24 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Kalau marah jam marah sampai bosong bikin salah. Lebih baik bosong bawa su. Jangan simpan marah sampai matahari tenggelam. Dan begitu, setan dan pembos sonde bisa goda sang bosong. Jangan kasih biar dia dapat jalan sedikit ju. Orang yang suka pancuri berhenti su. Lebih baik orang begitu kerja baik-baik pakai dia pun tangan sendiri. Kok biar dia bisa berbagi dia pun hasil kerja, kasih orang kasihan dong. Kalau omong jangan omong jahat. Biar cuma satu kata ju. Lebih baik omong yang baik sah. Dan kasih nasihat orang, kau tolong betul-betul sandong, dan kasih kuat dompung hati. Jangan bikin sakit hati sang Tuhan Allah pung roh barisi, dia ada di bosong pung hati. Dan dia sucap sang bosong bilang, bosong ni Tuhan Allah pung milik. Dia pung roh ju jamin bilang, nanti sampai dunia kiamat, Tuhan Allah kasih selamat sama bosong, kau bosong hidup terus-terus dengan dia. Jadi, jangan simpan hati dengan orang lain. Jangan makan gigi dengan orang. Jangan bamarah. Jangan babakalai. Jangan omong bikin rusak orang pun nama. Dan jangan bikin hal jahat yang lain dong. Lebih baik bosong basayang dan bikin hal-hal baik satu dengan satu. Bosong mesti lupa buang orang pun salah dan kasih ampun sang dia, sama ke Tuhan Allah su hapus buang bosong pun salah, tagal bosong suta ika dengan Kristus. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga, haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Bapak Mama yang Tuhan Yesus kasih, kalau kotong baca ini pembacaan dari Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 32 itu omong tentang bagaimana kotong pung amarah ketika membakar botong pung hati. Amarah, Bapak Mama sekalian, adalah satu emosi dasar manusia untuk melawan seseorang atau sesuatu hal yang terjadi dalam ketempuh hidup. Dan ada dua jenis amarah. Yang pertama itu Bapak Mama,
kemarahan yang egois dan merusak, kemarahan yang sombong dan suka bikin rusak. Ini dia mendorong seseorang untuk menyakiti dirinya sendiri maupun orang lain. Seperti dia marah karena dia tidak dapat kerja, dia marah karena dia sukses. Tapi juga bisa saja dia marah orang lain dan dia membuat orang itu juga marah. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang, faktor eksternal itu yang mempengaruhi amarah, yaitu banyak orang yang cenderung sombong, egois, ego, ketidakadilan dalam hidupnya, dan juga kesukaran hidup. Sehingga faktor internal yang mempengaruhi amarahnya, yaitu kekecewaan karena hasratnya yang tidak terwujud. Ya. Contoh bisa saja di kalangan orang muda ada hasrat yang tidak terwujud ketika dia menyampaikan cintanya dan cintanya tidak diterima. Dan juga ketakutan yang sangat karena kurangnya iman. Ada orang takut juga kadang-kadang muncul sesuatu yang membuatnya emosi dan marah. Itu karena kepercayaan bahwa Allah itu tidak ada dalam dia sendiri. Yang kedua itu amarah yang penuh kasih dan produktif. Saya kira Allah ini mengerti bahwa amarah adalah emosi yang penting dan berguna bagi manusia. Ya. Namun Paulus mengerti bahwa bahaya yang mungkin timbul dari amarah yang tak terkendali, sehingga ia memberi 3 larangan yang mengikuti perintah tersebut. Yaitu, 1, yang jangan berbuat dosa. Yang kedua, jangan memelihara amarah di dalam hati. Yang ketiga, jangan memberi kesempatan kepada setan. Nah, dari sini kita belajar bahwa ada beberapa cara untuk mengatasi amarah menurut kehendak Allah. Yang pertama itu, kita mesti akui bahwa amarah di dalam diri kita itu mesti kita jujur di hadapan Allah. Jangan kita pura-pura tidak marah, tetapi ungkapan apa adanya. Ya. Jujurlah terhadap diri sendiri dan juga kepada Allah. Karena Allah tahu segala-galanya. Betul mau munafik, betul bilang betul sonde marah, tapi Allah tahu bahwa betul ada simpan amarah. Yang kedua, betul juga mesti belajar untuk lambat untuk marah, lambat marah. Maksudnya begini, belajarlah untuk mengambil keputusan yang tepat. Yakobus menyarankan agar tidak cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Sekali lagi Yakobus bilang agar kita cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Jangan berkata sebelum berpikir, tapi berpikir baru berkata. Yang ketiga, potong mesti rubah itu kepercayaan yang salah tentang Allah. Ya. Potong ini dapat membedakan amarah itu berasal dari kepercayaan kita akan Tuhan atau merupakan tanggapan yang berorientasi pada diri sendiri, yang berakar dari roh ego, roh sombong, roh angku, dan yang menginginkan segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak diri sendiri atau ketumpung kehendak. Yang keempat, akuilah keyakinan kita bahwa yang keliru itu dan kita mesti bertobat. Botong mesti bertobat. Botong mesti akui bahwa kotong ini punya kekurangan. Dan karena itu kotong mesti akui itu dan bertobat. Akuilah bahwa kita telah berdosa dan
sistem keyakinan kita keliru hingga menyulut amarah botong, ya. Karena kotong punya keyakinan itu keliru, sehingga kadang-kadang menyulut botong pun amarah, botong keyakinan kepada Kristus yang mengajarkan kotong tentang kasih itu sedikit sekali atau mungkin tidak ada, sehingga dia menyulut amarah itu muncul. Kita mesti menyesali karena botong hidup ini menurut kehendak sendiri dan bertobat dari semua kerusakan yang ditimbulkan oleh tuntutan amarah terhadap Allah, tapi juga terhadap sesama. Ini contoh terhadap Allah nih, yang kadang-kadang kotong gagal, kotong bilang Tuhan Allah son dengar, kotong pun doa Tuhan Allah sepertinya tidak ada, dan lain-lain sebagainya. Ya. Kadang-kadang kotong marah, kotong pun diri sendiri. Ya, kenapa beta harus begini? Kenapa beta harus begitu? Yang kelima, tempatkan amarah kita ini di bawah manajemen baru. Ya. Serahkan diri kita pada Roh Kudus, ya, dan firman Allah. Sehingga botong pung amarah ini dibentuk dan dikendalikan oleh pengendalian diri yang baru yang akan membebaskan botong untuk mengekspresikan botong pung amarah yang baru dan kudus seturut dengan teladan Allah. Ya, maksudnya amarah baru ini ya amarah yang masuk akal lah. Jangan amarah yang tidak masuk akal. Karena itu botong perlu rawat botong punya perasaan, rawat botong pun pikiran, rawat botong pun kata-kata, dan rawat botong pun perbuatan. Saya kira itu sah. Aman. Tuhan Yesus memberkati kotong semua. Mari botong berdoa. Tuhan Yesus, botong sadar bahwa botong pun hidup ini penuh dengan kemarahan. Karena botong tidak bisa mengendalikan botong pun kemarahan, tapi juga karena botong pun iman, ini pun keyakinan kurang terhadap firman Tuhan. Dan karena itu botong minta Tuhan kasih botong kesabaran, kasih botong kerendahan hati, kasih botong pikiran yang sehat, untuk botong bisa melakukan semua itu dengan baik tanpa amarah. Memang botong sadar bahwa manusia ini tak luput dari amarah. Tapi botong juga belajar mengelola amarah itu. Memang ada amarah, tapi amarah yang berarti, yang bermanfaat. Kadang-kadang botong amarah membabi buta, sehingga amarah itu juga bisa merusak botong pun diri, bisa membakar botong punya diri dalam pikiran, perkataan, dan botong perbuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Botong terus-menerus belajar dari Tuhan Yesus pun kabar baik, supaya botong bisa memanage botong pun amarah. Sehingga tidak terjadi tindakan-tindakan arogan yang tidak terjadi di Indonesia ini. Semua ini karena hanya amarah membabi buta. Sehingga kadang-kadang kami merusak sarana dan prasarana yang dipakai untuk banyak hal. Sarana umum yang dipakai untuk kebersamaan, baik itu dunia pendidikan atau kehidupan bermasyarakat. Tempat-tempat di mana kami kerja, jalan-jalan yang dirusakkan karena kami tidak bertanggung jawab, karena amarah yang membabi buta. Tuhan tolong kami supaya botong punya kerendahan hati, menghargai berkat Tuhan yang Tuhan berikan di negeri kotong ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Botong serahkan botong pergumulan semua, khususnya botong pergumulan di Nusa Tenggara Timur, botong pun tantangan dan persoalan yang akhir-akhir ini terjadi oleh karena amarah-amarah yang tidak bertanggung jawab. Bapa di surga, kami serahkan seluruh pergumulan pemerintah kami dari
pusat hingga ke daerah-daerah, gereja Mesih Injili di Timor, dari sinode hingga ke jemaat-jemaat, sinode klasis, jemaat, sehingga kehidupan ini penuh damai sejahtera dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus juga berkati unit bahasa dan budaya Gemit agar dia tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya dalam penerjemahan, dan juga banyak hal yang telah diprogramkan untuk 1 tahun dapat dilaksanakan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini botompung doa Tuhan Yesus. Ampun botompung salah, baik itu yang botom buat dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Karena Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.